Stik kelor terdiri dari 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung kanji, daun kelor yang sudah di-blend dan di blender 50 gram, 1 butir telur, 1 sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 50 gram mentega. Sedangkan untuk menggoreng kita gunakan 500 cc minyak goreng. Langkah pertama dalam pembuatan stik kelor yaitu masukkan semua bahan kering dalam kom adonan yang terdiri dari tepung terigu, tepung kanji, gula, garam, dan lada. Kemudian aduk rata dan buat lubang di tengah. Sedangkan langkah kedua, tambahkan daun kelor, telur, campuran bawang putih dan kemiri yang sudah dihaluskan. Kita aduk rata. Apabila adonan masih belum terlalu lembek, bisa kita tambahkan cairan sedikit demi sedikit. Sampai rata. Kita bisa bantu dengan dibersihkan dengan menggunakan scraper seperti ini, supaya adonan yang menempel pada tangan bisa diaduk dengan adonan lainnya. Aduk hingga membentuk bongkahan.
Oke, setelah bentuk bongkang seperti ini, kita masukkan menteganya supaya hasil adonan nanti bisa kalis. Kita aduk lagi. Jadi awalnya adonan jangan sampai terlalu lembek, karena di akhir masih kita tambahkan mentega. Setelah adonan kalis seperti ini, yang sudah tidak lengket di tangan, bila dipegang, kita akan mulai menggilingnya. Oke, sebelum menggiling kita siapkan loyang yang ditaburi dengan tepung terigu supaya nanti adonannya tidak lengket seperti ini. Baru kita mulai menggiling. Kita ambil adonan, kita potong, kita pipihkan dulu. Setelah kita pipihkan, kita letakkan di gilingan. Awalnya kita pakai ukuran angka nomor 1 terlebih dahulu. Giling. Apabila lembarannya masih terlihat kasar, kita lipat jadi 2, kita giling ulang. Setelah kita giling ulang, kita pindah di angka nomor 3. Kita giling tipis seperti ini, kita taburi dengan tepung sedikit, kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kita giling menggunakan gilingan yang kecil-kecil, yaitu gilingan mie untuk yang pipi. Sehingga hasilnya seperti ini. Lakukan hingga adonan habis. Setelah selesai proses penggilingan yang hasilnya seperti ini lembaran kecil-kecil, panjang-panjang. Langkah selanjutnya yaitu kita panaskan wajahnya terlebih dahulu. Kemudian tuangkan minyak. Kita masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi dengan menggunakan bantuan scrapper. Sedikit demi sedikit. Setelah dimasukkan sambil diaduk supaya tidak melekat satu dengan yang lainnya. Untuk apinya kita gunakan api sedang dan minyaknya harus benar-benar panas.
seperti ini, kita angkat, kita tiriskan. Karena di sini warnanya hijau, dia tidak bisa sampai kuning kecoklatan. Sampai kuning kecoklatan, dia terasa pahit. Dan setelah dingin, stik kelor siap kita packing. Untuk packaging, saya menggunakan 3 model packaging. Yang pertama, untuk pembelian dalam ekspedisi atau jarak jauh, saya packaging dengan menggunakan plastik yang sederhana. Kemudian, untuk finishing, saya packaging menggunakan besek. Fungsinya di sini yaitu untuk menghindari kerusakan fisik pada kue tersebut. Sedangkan model yang kedua, untuk pembelian dalam bentuk kecil, saya menggunakan standing pouch karena lebih simpel dan untuk memudahkan dibawa sebagai cemilan. Dan untuk model yang ketiga, saya juga menjual dalam bentuk kemasan tabung mica toples plastik untuk sajian di atas meja. Jadi, tidak perlu memindahkan lagi ke tempat lain. Jadi, macam-macam model packaging yang saya gunakan seperti pada gambar display kemasan saya ini. Cantik bukan?